Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejuta kisah. Untuk edisi cerita misteri kali ini akan mengisahkan tentang sebuah pintu rumah yang bisa menangis dan tentunya membuat penghuni rumah ini sangat ketakutan ketika mendengar suara pintu yang menangis. Seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak sebuah cerita misteri yang berjudul Misteri Pintu Rumahku yang Selalu Menangis di Malam Hari. Sewaktu SD, saya memiliki seorang tetangga yang rumahnya tepat di belakang rumahku, namanya Arul. Usianya saat itu sama denganku, yaitu 8 tahun. Arul bersama keluarganya menempati sebuah rumah tua yang dindingnya terbuat dari papan kayu. Atap rumah sudah banyak yang bolong, sehingga kalau musim hujan tiba, biasanya mereka tidak dapat tidur dengan nyenyak karena terkena tetesan air hujan. Rumah tua ini adalah warisan dari kakek buyutnya Arul yang sudah berusia 70 tahun. Jadi wajar saja kalau di segala sisi rumah ini banyak yang mengalami kerusakan. Aku sering berkunjung ke rumah ini di siang hari, tetapi kalau malam hari, aku tak akan berani karena suasananya sangat berbeda. Suasana malam hari di dalam rumah ini seperti halnya film-film horor yang sering kulihat di televisi, bahkan lebih mengerikan lagi. Saat itu di lingkungan tempat tinggal masih sangat jarang dijumpai pemukiman penduduk. Kalaupun ada, jaraknya sangat berjauhan, kira-kira 20 hingga 30 meter. Halaman belakang rumah Arul adalah hutan bambu yang sangat lebat, dan di kanan kirinya tidak ada rumah. Jadi hanya ada rumahku dan rumah Arul. Aku beruntung karena depan rumahku adalah jalan utama di desa, jadi tidak terlalu menyeramkan. Namun tetap saja ada penghuni-penghuni yang tak kasat mata yang sering mengganggu para pejalan kaki yang kebetulan lewat di depan rumah. Kembali lagi ke rumah Arul. Arul dan keluarganya sering diganggu dengan suara-suara menakutkan. Suara itu berupa orang-orang yang menangis terseduh-seduh di malam hari. Awalnya keluarga Arul mengira kalau suara orang menangis di malam hari adalah suaraku, karena saat itu aku memang masih cengeng, sebab usiaku yang masih anak-anak. "Mak, malam-malam begini kok ada orang nangis?" tanya Arul. "Ah, itu paling Huda yang nangis, Rul," jawab ibunya. Suara tangisan ini terus terulang setiap malam. Karena merasa heran, suatu pagi ibunya Arul datang ke rumahku untuk bertemu ibuku. "Bu, kok tiap malam Huda sering nangis, kenapa sih?" "Lah, kapan, Bu?" "Hampir tiap malam sih, Bu." "Nggak pernah loh, Bu." "Lah, emangnya jam berapa biasanya, Bu?" "Sekitar jam 1 malam gitu. Udah malah nggak pernah bangun malam kok." "Lah terus yang nangis siapa ya?" "Setan mungkin, Bu." Mendengar pengakuan ibuku, keluarga Arul merasa heran karena selama ini mereka berpikir bahwa akulah yang sering menangis di malam hari. Padahal aku tak pernah menangis saat malam karena tidurku nyenyak. Fakta ini membuat keluarga Arul semakin penasaran bahwa siapakah yang sebenarnya sering menangis di malam hari. Akhirnya mereka pun menyelidikinya. Pada malam Jumat Kliwon, keluarga Arul sengaja berkumpul di dalam satu kamar. Mereka berjaga sampai larut malam untuk menunggu suara tangisan itu muncul. Namun sayangnya, sampai adzan subuh berkumandang, suara itu tak kunjung terdengar. Selang beberapa minggu suara tangis itu tak pernah terdengar lagi. Hingga suatu malam Arul dan adiknya yang masih berusia 6 tahun terbangun tengah malam. Ia terbangun karena mendengar ada suara wanita tua yang sedang menangis. Semakin didengarkan, suara itu malah berubah menjadi suara anak-anak yang menangis dan sesekali cekikikan. Karena ketakutan, Arul dan adiknya segera lari dan menuju kamar orang tuanya. Ia segera membangunkan ayah dan ibunya. Pak, bangun, ada suara nangis lagi." "Di mana?" "Itu dari arah dapur." "Ayo kita ke sana."
Dengan perasaan gemetar dan merinding, Arul dan bapaknya secara pelan-pelan menuju ke dapur. Ya, ternyata memang benar-benar terdengar suara tangisan anak-anak. Namun, setelah memasuki ruangan dapur, tiba-tiba suara itu menghilang. Aneh, Arul dan bapaknya kemudian berdiri di dapur dan saling pandang satu sama lain. Mereka berdua menunggu suara tangis tersebut muncul lagi. Setengah jam menunggu, suara itu tak kunjung terdengar lagi. Akhirnya Arul dan bapaknya kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Namun baru beberapa menit merebahkan badan di atas kasur, tiba-tiba suara itu terdengar lagi. Arul pun segera memberitahu ayahnya lagi. Lagi-lagi ketika Arul dan bapaknya menuju ruangan dapur, suara tersebut berhenti. Namun ketika mereka kembali ke kamarnya, suara itu muncul lagi. Bahkan kali ini tidak hanya suara tangis. Mereka juga sering mendengar suara seperti orang yang sedang mengetuk pintu. Namun ketika dibukakan, ternyata tidak ada orang di luar rumah. Karena merasa terganggu dengan kejadian ini, akhirnya Bapak Arul mencoba datang ke sesepuh di desa kami. Ternyata menurut penjelasan sesepuh tersebut, memang benar ada fenomena orang menangis ketika tengah malam. Suara-suara itu ternyata berasal dari pintu belakang rumah. Usut punya usut, ternyata pintu tersebut terbuat dari kayu yang diambil dari kuburan. Jadi dulunya ada sebuah pohon besar di pemakaman umum. Pohon tersebut kemudian roboh. Akhirnya warga memanfaatkan pohon tersebut untuk dijadikan pintu maupun jendela rumah. Setelah jadi, pintu maupun jendela tersebut kemudian dijual ke orang lain. Padahal pohon yang tumbang tersebut awalnya adalah rumah hunian para lelembut. Setelah rumah mereka dipotong-potong dan dijadikan pintu rumah, akhirnya lelembut tersebut menjadi sedih dan selalu menangis di malam hari. Setelah mendapatkan pencerahan, akhirnya keluarga Arul segera mengganti pintu itu. Dan benar saja, setelah pintunya diganti dan disingkirkan jauh-jauh, mereka tidak pernah mendengar lagi suara orang menangis atau suara orang yang mengetuk-ketuk pintu di malam hari. Selang 5 tahun kemudian, Arul dan keluarganya pindah dari rumah tua itu. Mereka membangun rumah baru yang lebih layak huni, sedangkan rumah tua itu dibongkar dan dijadikan tanah lapang. Demikian sahabat Sejuta Kisah. Bagi Anda yang punya cerita mistis dan ingin berbagi cerita Anda di channel Sejuta Kisah, kirimkan segera cerita Anda via email yang sudah kami cantumkan di deskripsi maupun lewat WA admin. Ditunggu secepatnya cerita kiriman dari Anda. Durasinya bebas. Dan jangan lupa tinggalkan komentar, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan terus cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.